Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat bagi kita semua. Tema Rese 133 saat ini adalah Ora Gagas. Dan bacaan diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22 yang demikian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ketika saya berada dalam masalah yang begitu berat, seorang teman, kolega pendeta, menasihati saya begini, "Wes Pak, rasah digagas." Dalam bahasa Indonesia, "Sudahlah Pak, gak usah terlalu dipikirkan." Nah, bagaimana pendapat Anda, saudaraku? Setuju atau tidak? Saat itu, kisah saya lanjutkan. Dalam guncangan persoalan, saya mencoba mengikuti saran teman saya itu, orang gagas. Justru saat itu persoalan demi persoalan selesai tahap demi tahap. Loh, bagaimana bisa? Nah, begini saudaraku, karena ada proses penghayatannya. Pertama-tama yang harus saya sampaikan adalah sejatinya kita harus menyadari bahwa tidak semua masalah bisa kita atasi sendiri. Kadangkala dalam situasi gagas atau dalam situasi berpikir, kita menggunakan kekuatan diri personal. Kita menjadi terlalu percaya diri bahwa masalah itu bisa kita selesaikan sendiri. Padahal tidak. Padahal kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi tangan kita terlalu campur tangan karena ingin menunjukkan, ini loh, bisa saya selesaikan.
Ironinya, bukannya selesai, malah justru makin bermasalah. Mari perhatikan nats kita. Kesaksian tentang Adam. Setelah Tuhan berfirman bahwa tidak baik jika manusia seorang diri saja, Tuhan menciptakan segala binatang atau hewan ternak, segala makhluk di udara, di darat, di air. Manusia Adam berada dalam kesempurnaan virus, tetapi ia sendirian. Tentu ini gak asik, kata anak muda sekarang. Gak ada teman. Tidak ada teman untuk berbagi bahagia. Tidak ada teman untuk sama-sama menikmati keindahan Firdaus. Dan Tuhan melihat kegelisahan itu. Maka Tuhan menciptakan segala macam makhluk yang kemudian diperhadapkan kepada Adam untuk diberi nama. Namun tidak ada penolong yang sepadan. Ayat 20 menyatakan seperti itu. Demikian. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan, saudaraku, Adam mengalami kesepian di tengah keramaian. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah berat. Di tengah-tengah banyak teman, tetapi ia merasakan kesendirian. Adam tidak menemukan seorang penolong yang sepadan. Saudaraku, bukankah kita sering mengalami persoalan seperti ini? Kesepian di tengah keramaian. Mengalami kesendirian di tengah-tengah banyak orang. Benar-benar sendiri. Ini masalah besar. Genting. Dalam situasi yang begitu berat, begitu genting, lagi-lagi Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Pertama-tama, Tuhan membuat Adam tidur. Mengapa Tuhan membuat Adam tidur? Ya, belakangan kita tahu bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bayangan saya seperti operasi begitu ya. Dan kita tahu bahwa Hawa adalah penolong yang sepadan bagi Adam. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Mengapa Adam harus tidur? Tidak bisakah Tuhan mengambil tulang rusuk Adam tanpa harus tidur? Tentu bisa jika Tuhan mau. Tetapi Tuhan ngeresake, Tuhan berkehendak Adam tidur. Maka pertanyaannya sama. Mengapa Adam harus tidur? Mari kita dalami. Karena ketika Adam tidur, saudaraku, tangan Tuhan lebih leluasa berkarya. Tangan Tuhan lebih leluasa mencipta. Tangan Tuhan lebih leluasa melakukan keahliannya. Tepatnya akan berbeda ketika Adam dalam keadaan terbangun. Bisa saja tangan manusianya itu ikut campur tangan. Mungkin saja dia usul sana sini ketika terbangun. Dan itu mengganggu pekerjaan Tuhan. Ingat loh, mencipta adalah keahlian Tuhan, bukan keahlian manusia. Lihat saudaraku, dalam situasi masalah yang begitu genting, kadangkala kita memang harus tidur. Orang gagas mempersilahkan tangan Tuhan mengerjakan keahliannya. Rasa gagas di sini memiliki makna tidur adalah biarlah tangan Tuhan bekerja
gak usah ikut campur. Ada waktu di mana kita harus tidur, di mana Tuhan mengerjakan keahliannya untuk mencipta. Dan ingat, itu bukan keahlian kita, tak perlu ikut campur. Dan ketika semua sudah siap, Tuhan pasti akan membangunkan kita. Tuhan akan memperlihatkan suatu jawaban dari segala masalah yang ada. Hanya saja kita memang harus sabar. Mengapa? Karena yang menentukan waktu segala berkesudahan adalah Tuhan. Yang menentukan kapan selesainya karya Tuhan itu diciptakan adalah Tuhan. Dan ketika indah pada waktunya itu terjadi, kita akan mendapati bahwa tangan Tuhan memang sudah bekerja. Tetapi kita pun memiliki tugas untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Perhatikan, sebelum Adam dibuat tidur, ketika Tuhan menciptakan segala makhluk, Adam bertugas memberi nama. Lihat, ketika Adam bangun, seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya, ia pun memberi nama sang penolong yang sepadan itu, namanya Hawa. Adam terbebas dari masalah besarnya. Dia menemukan jawaban. Sejatinya, demikian pula dengan kita semua. Kita akan menemukan jawaban. Hanya saja, berikan waktu bagi Tuhan untuk berkarya, tak perlu campur tangan. Ada waktunya sendiri, kita akan melanjutkan dengan kekuatan kemanusiaan kita. Lihat, perhatikan, nantikan di dalam iman. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, khususnya ketika kami menggumuli firman-Mu. Merasakan kehadiran Tuhan, terutama seperti ketika Adam tertidur. Ketika Engkau berkarya untuk menolong Adam dalam kesendiriannya. Demikian pula dengan kami memiliki banyak masalah, pergumulan yang begitu berat. Tuhan, tolong kami. Kami rela untuk tidak ikut campur tangan, menggunakan tangan-tangan kami yang sesungguhnya terbatas kekuatannya. Biarkanlah tangan-Mu berkarya Bapa, berkaryalah atas kami. Kami mohon kepadamu. Demi nama kudus Kristus penolong kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kawilujengan.